Halo Sobat Tandur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya masih membahas seputar gelombang cinta. Nah, ini saya akan menunjukkan hasil yang kemarin stek bonggol atau batang. Nah, ini sekitar umur 2 bulan. Nah, jadi numbuh 4 tunas seperti ini. Nah, yang 2 sudah ada daunnya. Tapi ini belum waktunya untuk memisahkan. Nah, sabar dulu ya. Nah, tapi pada kesempatan ini saya sebenarnya nggak membahas tentang yang hasil kemarin, tapi saya akan berbagi cara untuk mengembangbiakkan gelombang cinta ini dengan cara yang lebih aman. Dan satu catatan yaitu yakin dan pasti berhasil. Nah, jadi caranya lebih cepat, lebih praktis, tapi tidak se ekstrim yang kemarin. Nah, tapi tentu saja yang kita dapat atau keuntungannya nggak akan sebesar yang kemarin, karena untuk kali ini resikonya akan lebih kecil, nggak se ekstrim yang kemarin. Nah, bagaimana caranya? Kita simak untuk cara yang paling efektif. Nah, ini sudah saya siapkan gelombang cinta, sudah beranjak dewasa, tapi ini agak rusak daunnya beberapa karena ini kemarin saya taruh di teras. Nah, anak saya kan masih balita, masih kecil-kecil, jadi ini buat mainan daunnya, jadi pada rusak. Nah, teman-teman, buat pengalaman, kalau tanamannya nggak mau diganggu atau nggak mau rusak, kalau bisa jangan ditaruh di tempat-tempat yang bisa dijangkau anak-anak atau pengganggu lainnya, misalnya hewan ternak atau yang lain. Nah, langsung kita mulai. Untuk cara ini kita masih pakai cara vegetatif, yaitu dengan cara potong batang. Jadi sama vegetatif, hanya saja ini lebih cepat dan lebih praktis dibanding dengan cara yang kemarin. Jadi kalau kita punya tanaman yang udah mulai kelihatan akar-akarnya naik ke atas, nah ini kita bisa langsung ambil bagian. Nah, kira-kira akar yang di atas mencukupi. Nah, di sini kita langsung potong aja. Hati-hati ya, potongnya ya. Soalnya agak keras nih. Nah, seperti ini. Akarnya kalau bisa yang ikut ke atas kita cabut saja. Nah, yang kiranya susah kita potong saja, nggak masalah. Nah, kita potong seperti ini. Ini akarnya yang ikut ke batang atas masih lumayan banyak. Lalu kita apakan? Nah, yang ini nanti kita tanam. Nah, bagaimana dengan bonggolnya? Bonggolnya apakah kita potong seperti kemarin? Kita bagi-bagi jadi 2 bagian atau jadi 3 bagian. Nah, untuk kali ini enggak. Jadi nggak usah. Jadi biarkan bonggol di sini saja, nggak usah dipotong, nggak usah dicabut. Jadi biarkan saja. Nah, hanya saja satu catatan. Tunas itu dia akan tumbuh di bagian bekas ketiak daun, jadi di pangkal daun itu. Nah, itu nanti bakal tunas akan tumbuh di situ. Nah, caranya bagaimana supaya di sini cepat tumbuh tunasnya? Nah, untuk akar-akar yang masih di pucuk, ini di atas. Nah, ini kita kurangi saja. Nah, kita kurangi untuk bagian atas saja. Nah,
kira-kira kelihatan beberapa bekas pangkal daun di sini. Nah, ini kan sudah kelihatan 2 ketiak daun, nanti bakal tunas akan tumbuh di daerah sini. Nah, apalagi kalau kita mendapati akarnya yang terlalu tebal hingga menutupi ketiak daun. Nah, kalau bisa kita kurangi di situ sampai bekas ketiak daunnya itu terlihat. Ya. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Ini nanti kita biarkan dan nanti sekitar 2 minggu, 3 minggu dia pasti akan mulai numbuh tunas di area sini. Nanti tunasnya bisa 3, bisa 4, atau kalau yang subur malah bisa lebih. Nah, teman-teman ada yang ragu nih. Nah, perlu nggak kita pakai root up misalnya atau ZPT? ZPT apa sih? Apa itu ZPT? ZPT adalah zat pengatur tumbuh. Nah, jadi disingkat ZPT atau CPT. CPT yang gampang ya. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya kalau pohon ini kita potong, nah ini kan luka ya. Sama saja seperti kita misalnya kalau kegores, nah itu akan keluar darah. Nah, kalau tanaman ini getah yang keluar ini dia darahnya. Nah, kalau kita kasih ZPT, nah dia akan semakin cepat mampet atau kering. Nah, berarti akan cepat sembuh, akan lebih cepat sembuh. Seperti halnya manusia, kalau kita kegores, keluar darah, kalau diobatin ya akan cepat sembuh. Walaupun kalau nanti nggak diobatin ya sembuh, tapi akan lebih cepat bedanya kalau diberi obat atau tidak. Nah, bisa, jawabnya bisa. Kalau kita punya, boleh, itu bagus. Itu bagus-bagus aja. Ada banyak merek yang dijual di toko pertanian. Nah, kalau kita pengen yang murah meriah, nah itu ada alternatifnya, kita pakai bahan organik. Nah, tentu saja kita harus cermat ya, apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, kita harus benar-benar hemat. Nah, apa bahan organik yang bisa menggantikan ZPT? Nah, itu ada beberapa. Yang pertama ada lidah buaya. Nah, itu getahnya bisa dioleskan di sini, atau potongannya nanti di sini. Lidah buaya bisa. Nah, yang kedua bawang merah. Nah, bawang merah juga cukup bagus untuk pengganti atau substitusi CPT. Nah, bagaimana caranya? Nah, cukup kita oleskan saja, dipotong. Nah, kalau nggak mau ribut, dipotong aja. Nah, saya yakin kalau bawang merah nih pasti tersedia di rumah teman-teman sekalian. Nah, apa sih yang terkandung dalam bawang merah ini? Jadi kandungannya sangat luar biasa nih bawang merah. Yang pertama itu ada namanya kandungannya alisin sama vitamin B1 atau tiamin ya. Nah, itu untuk merangsang pertumbuhan tunas. Nah, yang kedua itu ada zat namanya auksin. Kalau auksin itu fungsinya untuk pertumbuhan akar. Nah, kalau kita oles di sini kan berarti ini untuk di bonggolnya. Nah, berarti kan ini kita untuk merangsang pertumbuhan tunasnya. Jadi kita butuh alisinnya atau B1-nya di sini. Nah, kalau untuk di area yang pucuk berarti kita butuh auksinnya, karena kita butuh rangsangan untuk pertumbuhan akarnya. Nah, caranya mudah sekali. Nah, caranya seperti ini. Ini bawang merah, ambil 1 siung saja. Nah, ini kita gini nih, kita cocok ini atasnya. Nah, lalu kita oleskan saja di sini. Nih, dioles-oleskan di sini. Ya. Nah, ini akan merangsang pertumbuhan tunas pada bonggol yang tertinggal di pot. Ini kan nggak kita cabut. Nah, kemudian untuk batang yang bagian atas kita oles bagian di sini. Ya, nah seperti ini. Nah,
Kalau di bagian atas kita butuh zat auksinnya dari si bawang merah ini karena untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi murah banget, cukup pakai bawang merah 1 siung saja. Seandainya pun nggak dikasih juga nggak masalah, tapi mungkin tumbuh tunasnya akan lebih lama daripada kita kasih ZPT. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya untuk tanaman anthurium ini kan mudah sekali untuk tumbuh karena dia masuk ke dalam tipe tumbuhan yang semi epifit. Jadi udah dia nggak gampang mati kayak gitu. Nah, untuk bonggolnya kita biarkan begitu, nanti akan numbuh tunasnya sendiri. Nah, untuk bagian atas kita tanam di pot baru. Nah, untuk medianya seperti biasa, saya menggunakan komposisi 1:1 antara tanah dan pupuk kandang. Nah, kalau bisa tanahnya teman-teman pilih tanah yang peral, jangan pilih tanah yang lengket atau kalau bahasa saya tuh lempung. Jangan pilih tanah yang lempung atau lengket. Nah, kalau tanah sawah kayak itu kan tipikal yang lengket ya, jadi nggak cocok. Jadi cari tanah yang peral, misalnya tanah merah atau tanah lembang kayak gitu. Nah, ini perbandingannya 1:1. Saya milih ini karena lebih hemat, karena alasannya hemat saja. Nah, kan saya pengen fleksibel, jadi teman-teman yang di mana saja, baik yang punya modal sedikit atau banyak, tetap bisa menikmati berkebun bareng-bareng kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, media apa sih yang terbaik buat anthurium? Kalau ditanya yang terbaik, saya jawabnya adalah akar pakis. Jadi pakis cacahan, akar pakis cacahan itu adalah media yang paling baik menurut saya untuk penanaman anthurium, baik gelombang cinta, jemani, atau jenis-jenis yang lainnya. Nah, ini sudah saya siapkan, tinggal menanam saja. Tadi sudah kita oles CPT dari bawang merah. Langsung kita tanam. Ingat, jangan terlalu penuh untuk memberi medianya. Kemudian jangan terlalu keras atau terlalu kencang untuk menekan. Jadi pemadatannya gini saja supaya akarnya tidak terlalu stres berlebihan. Ini daunnya yang sudah menguning kita kurangi saja. Karena ini akarnya belum terlalu banyak, jadi harus kita imbangi untuk daunnya. Nah, ini yang rusak kita potong saja ya. Oke, kemudian kita lakukan penyiraman. Dengan air secukupnya. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah dan sangat cepat sekali. Ya.
sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin melakukan penanaman atau pengembangbiakan dengan cara stek batang, yang ternyata kok sebulan belum muncul tunas mas. Nah, caranya bisa dicek. Nah, coba dicabut aja. Nah, itu udah numbuh akar baru atau belum. Misalnya belum, terus akar-akarnya atau bonggolnya ada yang membusuk, itu dibersihkan saja. Dibersihkan, kemudian ditanam lagi. Nah, untuk penyiraman kita rangsang dengan air B1, jadi yang mengandung tiamin tadi. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan air B1? Ya tadi kita bisa menggunakan bawang merah. Mungkin kita ambil beberapa siung nih, 5 siung atau 3 siung, kita haluskan atau kita blender, kita campur dengan air kira-kira 1 liter lah. Nah, atau 1 gayung. Nah, kita aduk. Nah, itu akan menjadi larutan air dengan kandungan B1. Kemudian kita buat penyiraman. Nah, tapi nggak usah tiap hari. Jadi bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali saja, kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah cara cepat part 2 ala profesor ya, seperti judulnya. Nah, nanti misalnya kurang jelas atau ada yang ditanyakan, tolong ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab. Jadi hasilnya seperti ini, kita lihat dari dekat. Nah, ini daunnya rusak, ini yang bekas buat mainan anak saya. Seperti ini. Nah, untuk bonggolnya seperti ini. Nah, jadi ini kita lihat dari dekat nih. Nah, di sini ketiak daun. Nah, nanti dia akan muncul dari sini nih. Nih, di sini, sini. Nah, ini sudah kelihatan, jadi sudah cukup. Ini kita biarkan saja sampai numbuh tunasnya. Nah, cukup mudah kan? Lebih praktis, lebih nggak khawatir, dan lebih efisien. Nah, ini salah satu koleksi jemani saya. Nah, untuk vlog selanjutnya saya akan berbagi cara mengembangbiakan Anthurium jemani ya. Nah, ini lumayan masih mahal nih sekarang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat berkebun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.